warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun pepaya, yang jauh salam semoga jadi orang kaya. Amin. Matre kabeh. Pas kaya udah kenceng, amin. Mudah-mudahan jadi orang kaya yang berkah dan dermawan. Pandai berbagi, amin ya Allah. Daun salam daun kentang, yang jawab salam semoga mudah berkah. Amin ya. Amin. Punya utang gak? Ya. Yang jawab salam semoga mudah bayar utang. Yang beban, aminnya enggak. Di sini aminnya enggak begitu kencang, berarti ini enggak pada punya utang. Ya, biasanya yang kalau merasa punya utang aminnya kencang banget. Tapi insya Allah Coba tukar. ketika ada utang, semoga Allah mudahkan untuk bayarnya. Tukar itu. Sampai mana tadi? Bayar utang. Subhanallah. Daun salam, daun saga. Kita ngaji dedaunan aja dulu ya, nantai aja ya. Yang jawab salam semoga masuk surga. Ya Allah ya Rabbal. Semoga kabul semuanya, karena ini semua insya Allah istri-istri solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir aqabil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya Rabbal. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Wa qala ta'ala aydan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhir ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ramadana imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Haturan terima kasih kepada pengatur waktu penata acara, garis miring MC, garis doyong protokol. Pangrasa Mbak Uci,
Alhamdulillah tadi ada sempat waktu kenalan, ya. Karena memang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sedangkan cinta kalau sudah melekat, kayak kucing rasa mau udah nyobain. Seperti itu. Yang terhormat yang mulia kepada Ketua DKM Masjid At-Tauhid, Pengarsa Bapak Ustadz Didi dan segenap jajaran kepengurusan masjid. Yang terhormat yang mulia Bapak Direktur Utama Bapak Riki dan segenap jajaran. Yang terhormat juga Bapak Yanwar ARD. Yang terhormat Bapak Arwis Manager Produksi. Yang terhormat Bapak Algu Manager. Yang terhormat yang menghubungi dari Bangsa Mbak Dewi, ya, alhamdulillah beliau WA dari 2 minggu yang lalu apa? Ya. Sebelum 2 minggu apa ya? Ya. Tapi awal WA udah masukin jadwal alhamdulillah. Ya. Atur nuhun dengan wasilah Mbak Dewi, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sama-sama bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terhormat kepada Anda yang tadi baca Al-Quran, yaitu pengarsa Neni Yunita. Alhamdulillah, ya cukup merdu suaranya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya tambah merdu lagi. Ya, alhamdulillah, kami bangga kalau neng kerja di PT tapi juga bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kedepannya juga insya Allah walaupun kerja di PT bisa ada ustazah, jadi ustazah di PT. Mbak Dewi suruh sambutan nggak usah katanya. Kan dia panitia penyelenggara ya. Katanya sambutan nggak sepatah dua patah kata, asal jangan patah-patah. Ya, kata Mbak Dewi nggak usah lanjut ini aja. Yang terhormat kepada seluruh ini bilangnya ibu apa siapa ya? Ada ya? Iya. Ibu-ibu Meli, berarti nenek lincah ya. Di rumah jadi nenek, tapi kalau di PT kan nggak jadi nenek. Lincah banget, waktunya bisa saksi seketul. Iya, Meli ada, Meli ada. Banyak Nelly, banyak. Alhamdulillah. Iya, berarti udah punya cucu ya. Masih tetap istiqomah bekerja, semangat betul. Alhamdulillah. Semoga cucunya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kepada yang terhormat juga kakak-kakak yang mungkin ada jomblowati yang belum dapat jodoh. Jadi ini nggak panggil ibu, panggil kakak aja ya. Seluruh karyawati kajian muslimah PT Tirta Alam Segar yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puja puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada siang hari ini kita sama-sama masih terus diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Amin apa? Pada yang bagi doain. Nikmat panjang umur, nikmat berkah milik rezekinya, nikmat sehat terus, nikmat cepat dapat THR. Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Dan semoga senantiasa pertemuan kita pada siang hari ini adalah ridho Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala doa, hajat dan harapan kita, amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah tercurah atas yang agung yang mulia, pimpinan dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat juga para tabi'in, teruntuk kita sekalian. Semoga kita bisa istiqomah menjalani sunnah-sunnah dan ajarannya sehingga kita di akhir nanti bisa diakui sebagai umatnya, diberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rasulullah, salam
والكرم نحن جيران بذا الهرم هرم الإحسان والأسن نحن منك من به سكنوا وبه من خوفهم أمينوا يا رسول صلى الله عليه وسلم يا رفيع الشان والدوام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدوام أنفت يدي رب العالمين يا مؤيد الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه berkah suara semoga kita berikan sehat walafiat dan panjang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala penyakit dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah suara semoga pada rezekinya halal dan barokah segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua anggota keluarga kita berikan kesehatan panjang umur istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakati al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bagaimana ibu semua sehat walafiat? Masih ingat sama Mi? Yang dulu pernah bertemu mungkin masih ingat ya. Yang baru bertemu mungkin baru bertemu sekarang. Jadi nggak ingat. Kemudian jam sekalian kita sama-sama melanjutkan penyanyi dan mohon maaf karena ini lagi habis film, belum sembuh filmnya, masih ada nyingser sama batuknya. Mohon maaf kalau ada iklan batuk ya. Tapi jangan usah keluarin OBH, nggak usah ya. Kalau ada iklan batuk dikit mohon maaf ya. Udah ya, nitip aja dari seluruh awal ya. Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita adalah indahnya berbagi dan meningkatkan kepedulian sosial muslimah. Apa ya? Indahnya berbagi. Betul Bu? Indah? Iya Bu. Orang kalau dermawan itu sangat indah sekali. Indah menurut pandangan Allah, indah menurut pandangan manusia. Ya. Karena apa Bu? Terbukti dalam hadis Rasulullah, as-sahi itu adalah orang yang dermawan, orang yang gerehan, orang yang bagir, orang yang ada kepedulian untuk ngasih, orang yang IQ-nya di otaknya ada ketika setiap hari-hari itu selalu pengen ada sedekah di otaknya itu. Kalau hari ini belum ada sedekah di otaknya itu pikir itu enggak enak. Ya, asahi. Ya. Orangnya rajin barak bere. Kebetulan di situ ada artis namanya Siti Badriah. Ya, kenal Siti Badriah? Di mana kenalnya? Pasar situ. Ya, dulu kan nyanyinya begitu ya. Barak bere, gitu kan? Suruh barak bere. Alhamdulillah orang situ mah pada bagir-bagir, orangnya royalitasnya alhamdulillah insyaallah. Karena punya artis namanya Siti Badriah yang nyanyi Barabere. Jadi Barabere lah ya. Dan as-sahi, ya, selamat datang Ibu Mbak. Ya, kita ngajinya tadi aja ya. Enggak usah terbang, biasa aja loh. Biasanya relax gitu ya. Relax gitu. Apun tadi ada suaranya
semua ya. Ini tuh kalau nggak bilang mas orang teh menggelegkan. Di film ini ya, mohon maaf. As-sahih qaribun minallah. Indah sekali. Orang yang pandai berbagi itu qaribun minallah. Dekat dengan Allah. Amin apa? Amin dia udah surga ya. Ya udah kita bikin cap tempelin aja berarti ibu-ibu karyawati orang PT Alam Setirta Alam Segar cap odol. Oh belum dipencet belum merejel ya. Harus dipencet ya dulu baru merejel. As-sahih qaribun minallah. Alhamdulillah. Orang pandai berbagi itu dekat dengan Allah. Allah cinta dengan orang yang pandai berbagi. Allah senang dengan orang yang pandai berbagi. Karena apa? Yang kita punya semua adalah itu milik rizki kita dititipkan dari Allah Subhanahu. Ya. Jangan kita punya merasa, ini mah dapat saya. Apalagi sampai sentimen sama suami, jangan ya. Ayah itu kan duit saya, kan itu dapat capai saya. Kalau boleh jangan sampai bilang duit suami, duit istri ya duit istri. Jadi kita jangan sampai sok-sokan itu punya kita. Dan kita wajib bersyukur, asyukru bilisan, dengan syukur lisan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diberikan gaji, masih bisa menerima gaji, masih sehat. Semoga besok saya bisa kerja lagi, bisa menerima lagi gajinya. Alhamdulillah hari ini semoga berkah gaji untuk hari ini dan bulan ini untuk kedepannya. Begitu dicampaikan kalau dapat gaji. Suka dicampaikan begitu kagak? Bilangnya gimana nih kalau mau apa? Kurang itu? Ya kurang lagi nih mah, gitu belum? Ya, na'udzubillah min. Mulai hari ini jangan sampai berkata, ya kurang udah cukup ini mah. Jangan sampai seperti itu. Karena wajah-wajah ini wajah-wajah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan hari ini, dan ini adalah kuatan akidah kita pada hari ini. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan syariat kita ikhtiar bekerja, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah kirim dengan jalan rezeki itu, kita ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dikira dari ustazah emang enak banget, ada juga kagak enaknya. Sama aja dari karyawati juga begitu. Kalau pendapat karyawati, ustazah enak banget ya. Kalau pulang dikasih amplop tebel ya, udah dapat bingkisan juga, katanya gitu ya. Enak banget. Kalau lagi acara di masjid atau di mana-mana gitu seperti itu. Ya itu kalau memang panitianya lagi eling. Kalau panitia lagi nggak eling, maka kadang-kadang kagak dibayar apa-apa. Kita pulang melenggang aja udah. Ya, kelupaan panitianya belajar. Ya, tapi kita sampai di rumah, alhamdulillah ya Allah, semoga panitia cepat ingat. Ya, alhamdulillah. Anak kita udah minta tes, mama minta duit. Bentar dulu, itu belum datang. Ya, jam seperti itu. Kita nggak usah kecewa. Semuanya Allah yang menggerakkan kita. Ya. Semuanya Allah yang mengatur kita. Alhamdulillah ya Allah. Pas ada sholat zuhur, kita lagi istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata diingatkan kaca panitia yang tadi acara. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lebih banyak dapatnya. Di bawah yang baik lagi. Alhamdulillah. Selamat datang Bang. Silakan. Bagian apa? Bagian apa? Packing. Enggak kenalan dulu ya Arif ya. Pada soalnya waktunya mepet. Ya, jam sekalian. Tuh Bu. As-sahih qaribun minallah. Orang yang pandai berbagi itu dekat dengan Allah. Allah cinta, Allah senang dengan orang yang pandai berbagi. Ya. Jangan kita nunggu kaya dulu. Nanti kalau udah kaya baru kali kepinginannya.
katanya. Biasanya kalau udah kaya suka nambah pelit. Betul? Udah kaya sama nambah pelit, sayang aja sama duit. Ya? Iya, nggak korek. Nah untuk bilangin, ya. Kesempatan dari Allah kita dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, utamakan yang dekat dengan orang tua. Kita pulang kerja, senengin orang tua. Ya, masih ada orang tua. Ada yang dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya disuruh masuk nggak di rumah. Biasanya suruh masuk cucunya orang tuanya di rumah. Siapa ada? Iya, senengin orang tua. Begitu kita pulang, kita bawa tentengnya biar tetap peluk, ya. Senengin orang tua, ya. Jangan sampai kita putus dengan orang tua kita. Ridho orang tua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho siap, sore ini tenteng kolak buat orang tua. Cuma 5.000. Betul? Kalau ngasih beriman dikit, tapi kalau masih makan lebih istimewa. Doain orang tuanya biar sehat, panjang umur. Itu keramat kita. Walaupun kita berbicara kemana pun kita kecuali kalau orang tua, semua orang tua durhaka, tidak akan ada keberkahan, malah celaka dunia akhirat. Nauzubillah. Maka keramat kita adalah orang tua kita. Apalagi sekarang menjelang lebaran, yang orang tua yang nggak ada, biasa kita sedih ingat orang tua. Betul? Ya. Kalau pengen orang tua kita, pengen pahala kita dapat THR, jangan dibawa ke mall semua. Kita selipin di amplop 50.000, 100.000. Tulis almarhum orang tua kita, doain supaya orang tua kita bahagia dengan titipan amal sedekah jariah dari kita. Orang tua kita senang di alam akhiratnya. Boleh banyak doa buat orang tua, buat anak yang masih hidup, sehingga nanti banyak keberkahan yang kita dapatkan dalam hidup ini yang biasa setarinya nggak mungkin di hayalan kita itu bisa tercapai. Kata ibu, misalkan saya beli mobil, kayaknya nggak mungkin, soalnya ini cuma sekian. Pengen beli mobil, hajat ibu terlaksana, orang tua kita bahagia. Insya Allah. Ibu jangan ikut aja kepengenan nafsu. Ya, kalau kata nafsu kan udah dapet THR, aduh semangat nih, sampai beri sana, beri sini ya. Kalau akhirnya habis semua ya, nggak ada yang membuat apa kita nanti di akhirat. Nah untuk bilang ini, makanya kita selipkan rezeki sedikit ya di amplop, kita selipkan. Kita di rumah kita nanti ada masjid, ada musola. Pak DKM tolong doakan orang tua saya. Orang tua saya kebetulan memang di kampung, saya tidak bisa pulang kampung, saya tidak bisa berziarah ke makamnya, tapi saya pengen keberkahan hidup ini. Tolong ini dibacakan Fatihah untuk orang tua saya. Misalkan ya bulan atau bulanan nanti bulan, gitu ya, ditulis aja nama. Insya Allah nanti ke depannya bakal tambah berkah rezekinya, ya, bakal tambah terbuka wawasan kehidupan dalam rezeki kita. Ya, karena itu memang doa orang tua itu mustajab buat kita, sangat dikabul dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bisa seperti ini karena dengan doa orang tua. Para guru-guru kita yang memang para ulama, para waliullah, beliau adalah mengutamakan kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai kita jadi anak durhaka pada orang tua. Alhamdulillah,
As-sakhi qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Orang yang pandai berbagi itu banyak temannya. Betul-betul senang, ya. Temennya banyak, aduh disegani sama sesama. Aduh, istimewa sekali orang itu berbaginya sampai luar biasa. Kalau kita kan berbaginya masih mikir-mikir juga, masih banyak mikir daripada berbaginya. Ya, ini duit segini, saya kasih kurang dong. Mikir aja, akhirnya nggak berbagi. Kalau terbilang dari kita nggak usah banyak-banyak pikir, yakin Allah Maha Kaya. Dari yang kita keluarkan, Allah akan balas dengan 700 kali lipat ganda berganda. Amin. Ya, harus yakin itu. Ya, misalkan ibu sebelum pulang ke kampung sedekah dulu, atau ke siapa sedekah secara diam-diam. Ada tetangga yatim misalkan, mau 50.000 perak, mau 10.000 perak kembali. Nah, tolong Mbak Doain mau pulang kampung biasa. Itu sebetulnya jadi tameng yang luar biasa kepada perjalanan kita, zuhiriyah batiniah kita menjadi penjaga buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah. Ada orang tua, ada. Ya, semua juga pasti punya orang tua. Karena kita kan keluar dari ibu kita, ya, bukan keluar dari batu atau dari kayu. Kita keluar dari emak bapak kita. Wasilahnya ada bapak, ada emak. Makanya orang Sundama disebut lagi jelema, merejel ti betul emak. Ya, merejel jeung emak dari kandung. Kalau merejel ti betul bapak, jelema. Jelema mah kayak bagaimana dari bentuknya dia, enggak tahu, ya. Alhamdulillah. Dekat dengan manusia, as-sakhi qaribun minan nas, dekat dengan manusia, banyak temannya. Oh, dia mau baik, ya, sampai disambut datangnya juga, sampai kenapa? Itu dari cahaya, dari sinyal. Dia itu tulus berbagi, suka memberi. Itulah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dekat dengan siapa lagi? Qaribun minal jannah. Orang yang pandai berbagi itu dekat dengan surga. Amin. Amin. Ya Allah ya Allah. Semua kalau ditanya pasti pengen masuk surga. Betul? Ya. Tapi siapa dulu orangnya yang nggak ikut ngaji? Kalau ditanya pasti pengen masuk. Yang puasa pengen masuk, yang nggak puasa ditanya pengen masuk, pasti jawaban yang sama seperti itu. Tapi kan pengen boleh-boleh aja. Tapi kita melihat orang diri kita siapa dari ini ya, begitu. Surga itu tempat yang sangat istimewa luar biasa. Ya, kita kan cuma manusia yang banyak dosa, betul-betul. Keseharian kita musim Ramadan begini aja, kita bukannya tadarusan Al-Quran, malah rajin scroll TikTok. Ada keranjang kuning langsung belanja. Tahu-tahu di rumah suami dia, di rumah istrinya pergi kerja paket. Seperti itu. Suaminya di rumah bayarin paket, dan pulang bilang ke istrinya. Itu ya. Sebab ini pengalaman ini kalau di rumah sekarang dilestarikan pada libur ini istiqomah di rumah, kadang-kadang kegiatan gak pati padat. Ini di rumah sendiri, yang lain pada pergi pada aktivitas. Bentar-bentar paket siapa kan? Anak Umi. Oh, ketemuan dibayar. Paket siapa kan? Teteh Umi, anak Umi lagi. Oh, anak Umi melulu. Alhamdulillah Umi mah enggak belajar di online. Enggak belajar, walaupun ada HP. Tapi kalau ada kepengenan, anak coba sendiri. Kalau bisa sendiri kan takutnya ketagihan. Belanjanya juga apa kalau memang ya belanjanya kitab, kayak begitu ya, alat-alat ngaji begitu aja. Dan saja rezekinya tambah berkah semua, amin ya Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bagi minan nar, orang yang pandai berbagi itu jauh dengan neraka. Amin. Ya Allah.
Yang penting hati ini keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita yakin akidah kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menyadari bahwa memang pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya berarti saya harus jadi karyawati di sini seperti itu. Alhamdulillah. Karena memang dan rezeki itu kan masing-masing akan tulis ya di Lauhil Mahfuz, ya udah masing-masing ada catatannya. Makanya kita nggak usah iri sama rezeki orang, nggak usah iri sama rezeki atasan, nggak usah. Kita masing-masing porsinya saja. Yang penting kita minta kepada Allah yang berkah, betul. Biar kita banyak, kalau kagak berkah itu kagak manfaat. Kalau yang berkah itu adalah selamat datang Ibu. Bagian apa? Ya, lanjut ya Bu. Nah ibu dan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seperti itu semua rezeki yang memberikan kepada alhamdulillah ya. Dan ibu dan sekalian, maka kita terus bersolawat, berinfak, berbagi dengan sesama kita untuk bila dan biasa apa yang kita laksanakan, amalan-amalan kita besar di bulan Ramadan ini kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan pembahasan temanya yang kedua. Seperti tadi kita udah mepet waktunya. As-sakhi sekarang adalah al-bakhil. Al-bakhil adalah orang yang pelit, orang yang koret, orang yang merege hese, merepet jahe, butuh kasiran, ya. Arti kan merege hese, gitu ya. Mau ngasih itu berat sayang aja, ya. Subhanallah, pernah ngasih nggak pernah sama teman nggak pernah. Alhamdulillah min dalik, ya alhamdulillah ya. Bagaimana kalau orang al-bakhil? Yang bakhil itu adalah orang tersebut qaribun minan nas, baidun minan nas, jauh dengan manusia, betul. Orang yang bakhil itu adalah baidun minan nas, jauh dengan manusia, kagak ada temennya, dia dewekan deh kemana ke, ya. Kemudian baidum minallah, jauh dengan Allah. Naudzubillah min. Baidum minal jannah, jauh dengan surga. Qaribum minan nar, malah dekat dengan neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Makanya dengan tema ini semoga terkhusus yang menyampaikan membuka hati kita untuk kita pandai berbagi. Jangan nunggu kita kaya raya. Apapun yang kita punya, apapun yang kita ada, kita contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mau tidur, ada kurma 3 biji di mejanya, di piringnya. Beliau belum bisa tidur sebelum kurma itu habis dibagikan. Ya, beda jauh dengan kita ya. Kita mau sampai 1 dus di rumah, ya, kulkas penuh sama sirup, betul. Ada timun suri, ada kolang kaling, udah banyak warna-warni, dan di kulkas kita mah kagak mikirin mau tidur berapa aja tidur, ya. Kita malah bikin aman, stok aman, dilihat, ungkep ayam buat sahur aman, ya. Sirup masih aman, buat persiapan buka hari ini, sirup marjan masih ada, timun suri masih ada, aman. Nah, enjoy aja kita mah, kalau temenan orang mau punya bukan kan? Ya, nah alhamdulillah insya Allah kita akan begitu ya. Nah, kita ikut tahun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan sampai kita tergolong orang bakhil, karena apapun orang bakhil itu tidak akan selamat dunia dan akhirat walaupun dia itu ahli ibadah. Ya. Mending orang yang ibadahnya sederhana, tapi orangnya itu sangat dermawan, sangat tinggi kepeduliannya, sosialnya sangat tinggi. Itu bisa tertolong, bisa terselamatkan dengan pahala bersodakohnya. Tapi jangan pengertian seperti ini. Aku nggak usah sholat, kamu mau sodakoh aja. Jangan gitu. Jangan gitu pengertiannya. Disebut dengan
belum sempurna dalam sholat, ilmu sholat belum kita sempurna, belum kita miliki semua, betul-betul. Iya, tapi jalanin aja. Ya. Kita puasa masih belum sempurna, tuh lagi puasa aja kita masih ada suka ngomongin orang, suka gibah, kadang kita suka ada cerita-cerita yang gak bermanfaat, kadang-kadang mantap-mantap aja liatin film India, cakep banget iya lagi orang. Bu, lagi puasa, kuping dengerin aja orang yang cerita apa aja gak manfaatnya, tuh lagi puasa. Subhanallah ya sekalian. Seperti itu ya Bu ya. Sampai kita seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Bu ya. Jangan nunggu kita kaya, nunggu kita banyak. Ya jangan. Ada kesempatan kita berikan berapapun itu. Tadi juga kami yang mau 5.000 perak, mau 10.000 perak. Yang penting hari ini kita akan sedekah untuk tameng kehidupan kita. Tameng secara zahir, secara batin adalah sedekah. Ya. Kualitas sholatnya jangan sampai tertinggal karena memang kita aman dikasih waktu untuk sholat. Ya, alhamdulillah. Tingkatkan sholatnya, mudah-mudahan tambah berkah hidup kita. Walaupun rezeki kita sedikit, gaji sedikit pas-pasan, tapi kalau berkah mah bisa jadi suatu hal yang ajaib. Ya, bisa terkabul segala hajat-hajat kita. Bahkan tidak disangka-sangka bisa umroh, bisa membeli mobil, bisa renov rumah, beli kendaraan mewah. Ya, karena apa? Berkah. Berkahnya adalah ziyadatul khair wa syahadah. Berkah ya. Tuh berkah. Ya. Tambah-tambah kebaikan dan kebahagiaan. Ya, berkah itu. Jadi semakin tua umur kita, semakin cari dan raih keberkahan dalam hidup ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya dengan tadi membaca maksud Allah iman ihtisaban, barang siapa yang puasa dengan iman kepada Allah, kalau dengan iman insya Allah puasa kuat. Betul? Iya. Nah, dengan iman kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Dewi jam 11:30 kurang 2 menit. Ya udah gimana Pak bagaimana? Sedikit nih ada kenangan buat doorpresan cuman tapi bawa 3 porsi doang. Tapi dengan syarat jawab dulu persoalan soal hari ini. Yang bisa jawab Ibu maju ke depan ya, cukup minta 3 orang saja ya. Mohon maaf ya, Ibu belum bisa banyak bawa porsi doorpresnya, cuman baru bisa 3 doang. Ini untuk kenang-kenangan ya. Siapa nanti yang bisa jawab nanti silakan maju ke depan. Ada 3 pertanyaan dan buat 3 orang ya. Nanti ya. Kadang-kadang kenang-kenangan cuma ada hijab atau kerudung mungkin bermanfaat buat hari raya. Ketika ini pakai itu yang dapat nanti ingat kami ya. Selain dan sehat ya. Persoalan yang pertama, soal pertama kalau disimak, yang mau jawab maju, jangan jawab di tempat kagak sah. Ya harus maju dulu. Puasa Ramadan itu adalah rangkaian daripada rukun Islam. Rukun Islam. Coba yang berani menyebutkan rukun Islam, kemudian puasa itu nomor berapa di dalam rukun Islam? Silahkan maju. Ayo, jangan sikut-sikutan, ayo maju. Ayo maju saja. Maju. Kasih mic-nya, Mbak. Kemarin satu tuh. Ya, namanya siapa? Ya, Ibu Wasilah. Ibu Wasilah. Wasilah. Ya. Ada wasilah ini ya. Wasilah itu pelantara. Alhamdulillah. Semoga pelantara maju ke sini tambah berkah nanti rezeki. Dari mana alamatnya? Dari Pasir Pasirikan. Oh. Silakan langsung jawab saja. Rukun Islam yang keempat. Rukun Islamnya? Yang keempat. Iya, 100 untuk Ibu Wasilah. Tetap Ibu
di situ ya. Pertanyaan yang kedua, tolong teman-teman maju ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya. Di dalam bulan Ramadan ada yang disebutkan, ada riwayat, ada salah satu riwayat yang terjadi, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran ya. Dan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan itu disebutnya riwayat apa? Yuk maju aja. Miknya saya kasih. Mama dari mana? Dari Setu. Dari Setu. Waduh, montok amat ya. Alhamdulillah ya, sukses jadi orang Medan ya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Sri Utami. Sri Utami. Aduh, paling utama ya. Alhamdulillah. Silakan dijawab, Ma. Nuzulul Quran. Apa? Nuzulul Biar Quran. dekat miknya biar teman-temannya. Nuzulul Quran. Tenang aja, jangan gemeteran. Sama-sama orang Setu kok. Aku dari Taman Sari ya. Setu Taman Sari dekat Cetolan. Ya. Nuzulul Quran. Alhamdulillah betul. 100 untuk Ibu Wasit. Ya. Yang ketiga ya, persilakan Anda maju. Di dalam bulan Ramadan ada yang namanya ibadah, balasan dari para ibadah itu seperti ibadah 1000 bulan. Malam-malam itu disebut ada namanya, dan ketika orang meraih ibadah itu seperti ibadah 1000 bulan. Malam apakah itu? Tolong maju. Maju dulu. Siapa yang sini ya? Kasih mic. Ibu siapa namanya? Hah? Suci Astuti. Dari mana? Dari Jawa. Oh, kelihatan dong wajahnya. Ayah, siapa Mbak? Bu, apa? Lailatul Qadar. Dan deketan mic-nya. Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ya, 100 ya untuk Ibu Suci, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman semua, ada sedikit dari kenang-kenangan, dan tolong mie aja langsung ya masih ya. Satu-satu. Ya, jangan dilihat barangnya, barang, dan jangan dilihat barangnya. Ini mudah-mudahan manfaat ya untuk menutup aurat. Silakan. Ya, saya enggak orang satu. Iya, satu-satu.